tower 67 itu kan. Dan ID sekarang untuk dokter umumnya jumlahnya ada 48 dokter umum. Dokter spesialis dari ID Perhimpunan Dokter Paru mendukung terus, jadi bergantian mereka dan mendukung kita. Kemudian dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter THT. Total kita untuk dokter spesialis kurang lebihnya ada 30. Sama 48 berarti 38. Paramedik Kita sekarang sudah siap untuk mengoperasionalkan ini kurang lebih 800. Nanti gabungan TNI, Polri, Kemkes, terus BUMN, kemudian swasta, relawan, semuanya ada. Dan ini pun masih kita buka untuk relawan. Sehingga kita bisa melakukan pergantian dengan baik. Meskipun nanti, jadi kalau teman-teman wartawan lihat bahwa gedung 6 itu ini, gedung 7 itu ini kuning, gedung 6 itu yang kami siapkan. Terus kemudian ini gedung 5, ini gedung 4, ini gedung 3, 7 ini kuning ya. Sekarang yang akan kita operasional dan kita tinggal adalah gedung 7. Tapi gedung-gedung yang lain untuk karantina dan isolasi sudah siap, sudah bersih, sudah siap. Sehingga bila ini tidak mampu menampung, akan kita tampung di sana. Jadi ini dulu ya, karena di sini di lantai 1 ada IGD dan ada pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi. Kemudian di lantai 2 ada perawatan ICU tekanan negatif dengan 100 tempat tidur, ventilatornya 20, jadi 80/20. Terus di lantai 3 yang bapak-bapak mungkin teman-teman wartawan lihat, itu adalah junction untuk rekreasi. Jadi biar nggak jenuh. Tetapi di sini zonanya adalah zona merah semua. Ya. Nah, tempat mulai lantai 4 yang gedung 7 ini 32 lantai. 32 lantai itu kita pakai Mbak. Satu lantai itu berisi 34 unit. Kita pakai 2 unit, satu untuk perawat, satu untuk poliklinik. Nanti akan saya jelaskan mekanisme kita ketika kita sudah di dalam sini. 30 unitnya bukan 32 tempat tidur. Satu unit terdapat 2 kamar, sehingga kita ada 2 tempat tidur di masing-masing unit. Jadi kalau satu lantai itu berarti 64 tempat tidur. Darurat COVID-19, di mana pengoperasian rumah sakit darurat ini kebetulan kami dengan dari Kementerian Kesehatan yang menjadi leadernya. Kemudian kami dibantu oleh TNI, Polri, kemudian organisasi profesi, ini Perhimpunan Paru, juga ID, BUMN, Kementerian Kesehatan. Dari sini nanti alur akan kita mulai dari sini. Pasien datang, kita screening, kemudian yang screening pertama dilakukan oleh dokter. Kalau mereka diindikasikan adanya pasien atau yang sakit, kita gesek ke kanan daripada arah ke sana, ke kanan. Sementara kalau yang mengantar kita arahkan ke kiri.
Dari yang mengantar ini akan kita minta data, termasuk inform consent, sehingga tidak ada pengantar yang bisa berhubungan lagi. Tetapi nanti kami dari petugas ini bila ada apa-apa, baik itu sembuh mau pulang, akan kami beritahu. Bukan untuk mengambil, kemungkinan akan kami antar. Kemudian mereka yang sudah dari screening ini masuk ke triase. Kita langsung ke sana, teman-teman. Jadi triase ada di sini. Jadi di sini paperless, semua data pakai SIM rumah sakit. SIM ini disiapkan oleh vendornya daripada Kementerian Kesehatan. Jadi kami bekerja sama semuanya para unsur dari negeri ini bersama-sama menangani dan mengawaki daripada rumah sakit darurat COVID-19. Jadi di sini nanti ada anamnesa yang dilakukan oleh dokter kami. Dokter yang menganamnesa mulai perawat yang di depan maupun di sini semua pakai APD. Harapan kami akan memberikan kenyamanan terhadap tenaga medis supaya meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari sini mereka masuk ke IGD. IGD ini tekanannya negatif. Sudah kita tekanannya ke negatif. Harapan kita tidak terjadi penyebaran kuman keluar kemana-mana. Dari IGD ini kami gelar 50 tempat tidur. 50 tempat tidur kami gelar di IGD ini. Silakan rekan-rekan wartawan boleh mengambil gambar demi untuk melihat kesiapan daripada rumah sakit darurat COVID-19. Sudah. Hari ini kami sudah punya 25.000 APD. Petunjuk Bapak, kami sudah bisa menerima pasien. Pasien yang dijemput atau di pasien? Apapun, kami ada call center 119. Nanti akan kami dengan 119 itu kami akan bisa menjemput maupun bisa datang ke sini. Sudah ada di sini. Semua dokter sudah ada, petugas medis, terus penunjang yaitu pendukung, semuanya di tower 4. Sehingga dia tidak interaksi lagi dengan tower 3, tetapi hanya khusus ke sini. Nanti alur keluarnya daripada petugas juga akan kami sampaikan. Pak, kabarnya banyak dokter yang mengundurkan diri Pak di sini Pak. Di sini, alhamdulillah tidak ada. Ini dokter paru yang spesialis paru beliau. Di sini dokter-dokter sukarelawan kami. Sekarang banyak yang mengkontak kami untuk ikut bergabung dengan kami. Kami akan atur itu sedemikian rupa sehingga sentuhannya akan kita atur. Tenaga medis ini kami upayakan tidak lelah. Sehingga kondisi fisiknya teman-teman sejawat kami juga kami perhatikan. Dok, untuk sementara kan sebelum rumah sakit ini diaktifkan kan udah ada beberapa rumah sakit yang menangani. Apakah pasien yang sudah di sana akan dianggap kembali atau tetap dirawat di sana dan ini untuk pasien yang baru lagi? Jadi sementara di sini menangani pasien yang rujukan ringan sampai sedang. Yang sekarang mungkin membebani teman-teman di rumah sakit. Nah, kami siap menerima itu. Demikian juga sebaliknya. Bila pasien ini terlalu berat dan butuh penanganan rumah sakit yang lebih intensif, kami akan rujuk ke sana.
Kalaupun itu solusinya mungkin nanti barter, kami rujuk yang berat, kami tarik yang ringan, sehingga koordinasi ini akan kami komunikasikan dengan para kepala rumah sakit maupun direktur rumah sakit swasta yang ada. Di sini dari Kementerian Kesehatan ada direktur pelayanan rujukan. Pelayanan kesehatan rujukan. Beliau yang berkomunikasi dengan rumah sakit jejaring maupun rumah sakit swasta. Pak, untuk satu kamar itu bisa ada buat berapa pasien Pak? Karena kan ada bednya itu satu kamar itu ada 2 atau 3 bed Pak. 2. Kami sekarang satu unit akan kami isi 2 pasien, 2 bed yang kami manfaatkan. Jadi masing-masing unit kita manfaatkan 2 bed. Jadi di pasien floor yang ganjil untuk perempuan, floor yang genap untuk laki-laki. Jadi kalau 34 unit berarti ada 64 bed ya? 64. Jadi ini 34 unit, 1 unit. Jadi masing-masing lantai kami akan menempatkan 3 perawat dengan APD full, 3 perawat. Kita pakai 1 unit. Kemudian kita pakai 1 unit kembali untuk poliklinik. Nah, yang 32 unit, yang masing-masing unit ada 2 tempat tidur, kita pakai untuk isolasi maupun karantina. Bila ini kita akan bikin grup, kemudian keluhan bisa disampaikan via WA sama-sama. Jadi ada satu alat komunikasi yang kita manfaatkan, nanti kita sampai di atas. Kategori pasien yang mengalami gejala apa bisa dirawat di sini. Jadi yang kita curigai nanti kalau itu COVID, di depan nanti ada triasenya yang membedakan. Triasenya ini nanti membedakan apakah bisa rawat, apakah dia ODP atau dia PDP. Kalau dia PDP dia akan ke sini, kalau dia ODP akan di sana. Atau yang kedua, yang kami harapkan memang rujukan dulu dari rumah sakit sehingga lebih pasti dulu. Karena kita tahu antrian di rumah sakit ini sudah banyak. Jadi itu dulu yang kita harapkan. Jadi misalnya pasien datang dari rumah sakit dan pasien ini udah tahu statusnya Pak ya. Oh dia ODP, dia PDP, jadi dia nggak perlu menceritakan berbagai. Ya kita komunikasi kita jalin, oke? Terima kasih. Ini tekanannya negatif. Ini masuk ambulans. Jadi kalau kita mau merujuk pasien maupun menjemput pasien kita masukkan di sini dengan tekanan negatif. Sehingga pasien ini meskipun dia positif tidak akan mencemari yang lain. Harapannya seperti itu. Sehingga ketika kita bawa untuk transportasi misalkan rujuk itu tidak menyebabkan memperluas penyebaran. Ini yang akan masuk ke ambulans, baik itu merujuk maupun kalau ada pemanggilan supaya kita jemput pasien. Ada berapa unit Pak? 2 saja? Sementara 2, kita punya 3, dari Marinir ada 1, ini 2, nanti kita lagi pesen lagi, mungkin kita akan melengkapi ini 10, tetapi secara bertahap. Jadi ini hanya untuk peruntukan delivery atau transportasi ya Pak ya? Tadi namanya apa Pak? Isolated chamber. Oke. Pasien sehingga tidak radiasi ke tempat yang lain. Semua di sini kenapa bisa cepat? Karena memang semuanya mobile. Gas medik juga, gas medik portable. Nah, ini nanti kita ada 6 ronsen mobile yang akan kita tempatkan di ruangan yang di sebelah sini. Di belakang ada lab sederhana. Mungkin di sini tadi sebetulnya ada rapid test ada punya.
ada 80 tempat tidur. 80 tempat tidur untuk ICU. Ya, ICU dan ventilator. Oh.